أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang sama-sama kita cintai ini, yaitu majelis ta'lim, untuk sama-sama kita mempelajari akan ilmu agama, menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 60 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Di antara wanita yang menjadi penghuni surga adalah wanita yang memiliki sifat malu. Jadi tanda perempuan itu pacangan masuk surga di dunia ininya punya sifat pemalu. Malu dari apa? Malu, contohnya malu menampilkan kecantikan kepada yang bukan suaminya. Malu membuka aurat. Bila ditinggal pergi suami, maka dia menjaga diri dan harta suami. Jadi inya hendak apa tuh? Beungah tak? Bermesra itu cuma di hadapan suaminya aja. Bila suaminya kadada atau tolak begawi, maka inya menutup diri, kadang mengumbar-umbar kecantikannya atau dirinya di hadapan orang lain. Dia menjaga dirinya dan menjaga harta suami. Harta suaminya dijaganya, kada dibari-bariakannya, kada diinjam-injamkannya. Sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi, menerangkan, ini sahabat Nabi Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab tapi orang Persia, menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma nadharatim ra'atun ila ghairi zawjiha bisyahwatin
illa summirat ainaha yaumal qiyamah. Yang artinya tidaklah ada seorang wanita yang memandang lelaki yang bukan suaminya dengan syahwat, melainkan pada hari kiamat nanti dua matanya akan dipaku dengan paku api neraka. Nah, jadi kalau perempuan itu pemalu, dia akan menjaga matanya daripada melelek lelakian lain yang lelakian itu bukan lakinya. Dia akan menjaga matanya. Tapi kalau disebutkan dalam hadis ini, apabila dia memandang melelek bahasa kitanya kepada lelakian yang bukan suaminya dengan pandangan syahwat, itu matanya nanti akan dipaku dengan paku yang terbuat daripada api neraka, amun kada bertaubat. Jadi sebagaimana lelakian disuruh untuk menjaga pandangan, jangan melelek bebinian lain, kayak itu juga bebinian disuruh juga menjaga pandangan, jangan melelek lelakian lain yang selain suaminya. Hanya tanda orang pemalu itu matanya kada jelalatan, matanya bukan mata keranjang. Tapi kalau orang yang kada punya sifat malu, nah katuju belelek, katuju menjanaki orang. Sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menerangkan, sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khalaqallahu fi sama'id dunya sab'ina alfa malakin yal'anuna kulla imra'atin takhunu zawjaha fi malihi wa kanat yawmal qiyamati ma'as saharati wal kahanati wa in afnat umraha fi khidmati zawjiha. Yang artinya Allah menciptakan 70.000 malaikat di langit dunia. Jadi ada di langit dunia itu Allah Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat. So sebenarnya banyak emang malaikat yang lain lagi. Ini ada malaikat yang khusus Allah ciptakan 70.000 malaikat, benar-benar 70.000, tak bisa hebak. Masih gitu inilah. Mereka, kenapa gawian malaikat itu ditugaskan Tuhan? Mereka malaikat itu mengutuk tuh ya melaknat. Melaknat itu mendoakan supaya dapat kebinasaan atau dapat keburukan. Itu melaknat, mengutuk tuh. Mereka mengutuk setiap wanita yang mengkhianati harta suami. Mengkhianati harta suami itu ya menggunakan harta yang diberi laki untuk kada ada faedahnya, kada ada gunanya. Atau misalnya laki minta simpanakan sekalinya diutangakannya atau diinjamakannya. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama para tukang sihir. Maksudnya hubungan tukang sihir di dunia nih, bila kada bertobat masuk neraka. Dan dukun peramal
dukun peramal bila kada bertobat masuk neraka juga, harus dikumpulkan dengan mereka. Sekalipun dia menghabiskan seluruh usianya, maksudnya sekalipun dia perempuan menghabiskan seluruh usianya untuk berkhidmat kepada sang suami, walaupun lawan laki ini membantu benar, cuman khianat akan harta laki. Khianat akan harta laki. Jadi amun harta itu harta laki, pian misalnya ada di rumah, laki pian kadada, maka pian harus menjaga. Orang hendak minjam jangan diberikan, maksudnya jangan diinjamakan. Bepadah aja terus terang, minta maaf, ini harta ampun laki ulun kada kawa mainjamakan tanpa seizin laki ulun. Nah itu mun kada kaya itu bisa dapat ancaman dikumpulkan di neraka bersama tukang sihir dan dukun peramal. Sahabat Muawiyah itu lelakianlah sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma imra'atin akhazat min mali zawjiha bighairi idnihi illa kana 'alaiha wizru 70 alfa sariqin. Yang artinya wanita yang mengambil harta suami tanpa adanya izin. Nah, jadi bila minta duit bepadah, jangan mengambil ke dompet laki. Kada boleh. Bepadah gitu nah. Bepadahnya berdahulu, jangan bepadahnya berdudi. Amunnya bepadahnya berdudi, itu sama aja waktu mengambil tadi belum bepadah lagi. Jadi padangan itu tak gawi dosa dulu. Tak gawi dosa. Bepadahnya berdahulu. Diteleponi ke laki ada di rumah atau laki ada di luar rumah bepadah, ulun minta duit lah, ulun ambillah duit di dompet pian gitu, atau ulun minta duit lah gitu. Tapi ada nang dibolehkan biarlah mengambil harta laki ini tanpa izin laki apabila lakinya pelit itu maksudnya kada kon memberi bini, padahal memberi bini itu hukumnya wajib. Memberi nafkah harta mau lenjai bini hukumnya wajib. Cuman wajibnya itu nang seperlunya aja. Jadi mengambilnya itu kan misalnya laki pemalar pada mau memberi duit, maka boleh bini membuka dompet laki tanpa izin laki. Mengambilnya tuh sekedarnya aja, sekedar nang gasan hari itu, cukup gasan hari itu aja. Karena isok lain pulang isanya. Nah, tapi lamun lakinya memberi aja hari-hari, lalu misalnya hendak minta lagi, nah itu bepadah beizin. Wanita yang mengambil harta suami tanpa adanya izin, maka dia memikul dosa
sebagaimana dosa 70.000 pencurian. Kayak orang kayak dapat dosa jadi maling, padahal laki seorang nih, duit laki seorang lah. Pepadah juga, mun kada pepadah, nang kaya dosa 70.000 pencuri. Kayak dosa 70.000 pencuri, ada nang sekong itu mencurinya. Nang kayak dosa maling mencuri, ini 70.000 pencurinya 70 ikong, bukan mencurinya 70 kali, kada 70.000 ikong malingnya, mencuntan berataan misalnya. Nah dosanya itu banyak lah. Nah dosanya itu bisa didapatkan oleh seorang perempuan yang mengambil harta lakinya tanpa izin lakinya. Tapi lah amun laki yang berilmu dan bijaksana, inya pasti merelakan. Artinya kurelakan aja bila biniko ada keperluan ambil jumpit foto, ulun kayak itu bang, ulun relakan dulu, karena bini kadang-kadang bisa sewaktu-waktu perlu lawan duit lakinya masih akan tidak. Nah laki yang bijaksana itu merelakan berdahulu, mengizinkan berdahulu, biar hak biniko mengambil tanpa izin nun aku izin akan berdahulu supaya biniko kada dapat dosa. Nah itu supaya biniko kada dapat dosa. Pian adalah tolak ke sini bapak deh, ada yang kendaraan tuh kendaraan laki kah? Nah pian pakai kendaraan laki boleh aja minjamkan, tapi ada misalnya pian singgah di bulik pengajian, singgah kawadah keluarga misalnya pakai kendaraan itu masih, lalu ada keluarga pian minjam kendaraan lah ya. Nah kayak hukumnya tuh kada boleh pian minjam makan bukan kendaraan pian, paksa pian mana teleponil laki abahnya ini ulun di rumah keluarga, nah ini kendaraan pian nih hendak diinjam keluarga kita juga. Nah izinakan nggak ada kah? Izinakan silahkan aja. Mun kada diizinakan atau kada bepada lalu tuh menginjamakan harta laki tanpa izin laki berdosa pian, berdosa. Obina laki pian kada ridho, kada merelakan. Jadi amun harta laki, walaupun laki itu sudah mengizinkan ke pian pakai, jangan juga pian menginjamakan itu ke orang lain tanpa izin laki. Harus berizin juga. Kasakada nyaman aja mun kada minjamkan lawan keluarga. Nah kita terus terang aja masalah ilmu agama itu. Jadi aku sudah belajar yang ini kada boleh injamakan lawan ikram, ini ampun lakiku lain ampun aku. Nah, terus terang aja ini aku dapat dosa kok. Itu terus terang aja itu. Amun pian menginjamakan dengan alasan asa kada nyaman hati mun kada diinjamakan, berarti pian menjaga perasaan nang menginjam tadi tapi kada menjaga perasaan laki pian yang punya kendaraan. Padahal laki pian nang pian jaga perasaannya, pian taati daripada orang lain. Inya kalau harta laki itulah memang dalam agama nih si bini itu wajib pamalar. Amunnya harta seorang ayo pemurah.
pian misalnya kayak lah bisi harta sendiri, berusaha sendiri, terserah pian anak pian sedekahkan pemurah serah pian harta pian. Tapi amun harta laki kada boleh pemurah dengan harta laki, wajib pamalar karena lain harta seorang bang harta laki mah. Nah wajib dipalarakan kan itu. Termasuk wanita penghuni surga adalah wanita yang ditinggal mati suami janda berarti nih, dengan meninggalkan anak-anak yang masih kecil sebagai yatim. Anak-anak berarti ada seikong nih, atau seikong ke anaknya, atau dua atau tiga, maka masih halus nih. Nah, lalu wanita itu memelihara diri, artinya dia sebagai seorang janda yang menggaduh anaknya, inya tetap memelihara. Lalu wanita memelihara tuh memelihara anak bisa juga memelihara dirinya. Kada menjual dirinya untuk dapat duit, gasan mau si anak kada sampai kayak itu. Memelihara dirinya termasuk memelihara anaknya, mengasuh serta mendidik mereka dengan baik. Dia selalu melayani anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tidak kawin lagi sampai rela kada kawin lagi walaupun ada nang berdatang banyak, karena khawatir amun inya kawin menyia-nyiakan anak-anaknya lamun aku kawin jar mesti anakku ni kada tegaduh lagi, sia-sia, kada terdidik lagi. Jadi inya tuh rela kada kawin demi fokus untuk menggaduh, memelihara, mendidik dengan pendidikan agama akan anak-anaknya sampai dia dewasa. Itu wanita ahli surga. Tanda-tanda wanita ahli surga. Dia lebih mementingkan anaknya daripada dirinya sendiri, sampai-sampai dia rela hidup menjanda sampai tua lah, sampai anak-anaknya dewasa demi inya mendidik, menggaduh, memelihara anaknya. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bahkan inya bebinian ini inya tuh bang mengongkosi anaknya rela berusaha sendiri nang halal malah kayak apa yang penting halal demi menghidupi anak-anaknya nang halus sampai dewasa, disekolahkannya, dilajarinya. Nah itu termasuk wanita penghuni surga. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Harramallahu ala kulli adamiyyin al-jannata ayyadkhulaha qabli ghaira anni anzuru an yamini fa idza imra'atun tubadiruni ila babil jannati fa aqulu ma li hadhihi tubadiruni wa yuqalu li ya Muhammadu hadhihi imra'atun kanat hasna'a jamilatan wa kana 'indaha yatama laha wa sabarat 'alayhinna hatta balagha amruhunna alladhi balagha wa syakarallahu laha dzalika." Yang artinya Allah mengharamkan semua orang memasuki surga sebelum aku. Maksudnya aku bang pemulaan masuk surga, ujar Nabi kita Muhammad itu awal-awal orang manusia masuk surga enak. Tapi Nabi tiba-tiba Nabi ini mengisahkan yang akan terjadi kena. Tapi tiba-tiba aku melihat
seorang wanita dari sebelah kananku mendahuluiku menuju pintu surga. Mun kayak berlomba-lomba bakubut-kubutan lawan Nabi hendak masuk surga. Aku bertanya, apakah kelebihan wanita ini sehingga dia mendahuluiku masuk surga maksudnya? Maka dikatakan kepadaku, mungkin malaikat memadahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, inilah wanita cantik lagi mulia. Maksudnya waktu di dunia ini buas, mulia, pulang orangnya terpandang maksudnya. Dia memiliki anak-anak yatim, berarti janda, dan dia bersikap sabar terhadap mereka sehingga mereka mencapai perkembangan yang sempurna. Jadi sabar menggaduh anak nang halus-halus nang yatim-yatim tuh. Sabar menggaduh, mendidik, memelihara sampai mereka dewasa. Maka Allah memberikan sanjungan atas sikapnya ini, sikapnya itu. Lalu Tuhan balas amal perbuatannya waktu dunia nang inya nih, rela kada nikah lagi demi menggaduh anaknya sampai anaknya dewasa. Lalu Tuhan balas kebaikannya itu dengan apa? Dengan masuk surga. Mudilnya tapa umbai Nabi, bahkan hendak mendahului Nabi masuk surga, cepat masuk surganya artinya. Pada hadis sebelumnya telah disebutkan 4 macam wanita yang menjadi penghuni neraka. Di antara mereka adalah, nah ini dihindari inilah supaya kada masuk neraka. Pertama, wanita yang kata-katanya lancang terhadap suami. Pinaharat lawan laki ini, pandir, bila sombong, bila cakap aja orang. Bila suami pergi, maka dia tidak menjaga diri. Dan bila suami berada di rumah, dia selalu menyakitkan hatinya, hati laki. Jadi laki ini serba salah. Ada di rumah kada nyaman, talingan yang mendengar bahwa mamai bini ditinggalkan, tulak ke begawi kan misalnya berpacaran bini seorang nih, atau becet-cetan dengan laki-laki lain, atau bina ungah di hadapan laki-laki lain. Nah, serba salah. Itu tanda-tanda wanita penghuni neraka. Sehubungan dengan wanita ahli neraka ini, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma imra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Malih, coba lihat artinya nih. Wanita mana saja yang mengeraskan suara, maksud mengeraskan suara itu membentak-bentak lawan pina baharat-harat di hadapan suami. Lainlah kayak ini, tanya suara nyaring tuh memang kebiasaan, bukan niat membentak. Mungkin kada termasuk nang dilarang. Coba, wanita mana saja yang mengeraskan suara dalam kurung membentak-bentak di hadapan suami, maka dia mendapat laknat dari segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Sesuatu yang kena sinar matahari banyak banyak seluruh alam ni pinanya kena sinar matahari nah, banyak benar makhluk deh. Nah, sebilang makhluk itu melaknat ini mendoakan supaya masuk neraka. Kepada siapa? Kepada perempuan yang membentak-bentak di hadapan suami.
membentak-bentak, memamai-mamai, menggeretak-geretak. Nah, jangan sampai lah didoakan laknat oleh seluruh sesuatu yang kena sinar oleh matahari. Atau misalnya sudah pernah bahari, mungkin kada berilmu belum, udah tahu lagi hukumnya membentak-bentak. Nah, supaya diampuni Tuhan, minta maaf ya kalau orang laki. Nah, Tuhan Maha Pengampun. Kedua, wanita yang banyak menuntut, tuh n-nya tertinggal syuting, menuntut kalau tah, menuntut. Nah, wanita yang banyak menuntut suami di luar kemampuan. Sedikit hendak ini, sedikit hendak ini. Laki mau memikirkan hendak terus. Duitnya kada maksudnya memaksa-maksa, bertagih-tagih. Hendak ke situ perjalanan ke situ, hendak kemana-mana kah, hendak ke mall dan lain sebagainya. Maka ke mall tuh 50.000 kan, kada cukup duit, masa sedikit duit. Tapi kalau menyumbang nang ribuan itu nah 50.000 sebanyak lah. Tapi kalau ke mall 50.000 sedikit ya. Ke pasar gini 50.000 tuh atau kang sayur langsung habis duit 50.000. Tapi kalau kita bersedekah 50.000 asal kebanyakan, kebanyakan. Nah, ketujuh menuntut suami di luar kemampuan suami. Seandainya laki itu mampu pun lah, mampu sugih, kada boleh juga nuntut, kada badab juga nuntut. Hingga suami tidak bisa memenuhinya, maka dia mendapat ancaman siksa. Jangan disiksa di api neraka. Nah, jadi janganlah menuntut bertagih-tagih situ sini dan sebagainya. Nang laki kada sanggup. Kita hidup sederhana apa adanya aja. Yang penting kita kawa makan, ya Allah. Biar misalnya pakaian sederhana aja. Biar kada pakai perhiasan kayak orang, ada apa juga. Ada juga orang nang nyembeti. Di dunia ini kita hidup apa adanya aja. Berusaha kita hendak agak-agak nggak kayak orang juga. Tapi hasil berhutang misalnya. Nah, namun hendak juga ibaratnya tuh kayak orang bisi galang emas, tapi duit sedikitannya nukar nang sapuhan aja. Orang kada tahu juga nukar nang palsu imitasi banyak aja, atau dicat nang warna kuning. Nah, orang kada memeriksa juga asli palsunya. Nah, kecuali itu kan emas lah nya tahu. Menandak juga dah. Nukan nang sapuhan imitasi banyak aja. Menandak juga dah. Lawan juga kada aman juga. Wah ini di lebih nabi dipikirkan maling nere. Nya maling mau ini pian lah. Nikatnya kenapa? Bisa menimpas ke tangan orang supaya mendapatkan gelang di tangan orang tuh, waninya menimpas tangan supaya pakai tangan. Dan juga ibaratnya walaupun pian banyak besi emas, ya ada dalam hadis Nabi itu. Minta tolonglah kamu, maksudnya minta tolonglah agar harta kamu terpelihara bil kitman, dengan cara disembunyikan aja, dengan cara disimpan aja. Amun cara disimpan disembunyikan, jangan pada lawan orang, aman insyaallah. Aman. Orang gin pinanya hendak utang,
kada kada tahu ucap kenapa dikira orang miskin padahal banyak 2 kilo bisa emas. Nah, disimpan aja kan. Mau ditambah-tambahkan orang, butang mah apa aja? Aku lah mau utangnya. Sama si kamu berinting itu butang mah apa aja? Nah, nggak ada mau utang hijau ada saya ditambahkan. Kita dipikirkan orang berpikir hendak hutang, berpikir hendak mencuntan, berpikir hendak minjam ada juga. Aku nak pangantinan kalau gena kalau bisa emas minjam mau aja masih kam nah. Aku lah minjami masih hilang atau diambilnya diberikannya simpan aja kan. Kalau perlu hanya kita jual gesan keperluan aja tah. Oh ini ngalih. Oh pernah dipikirkan orang pada aman. Kita agak orang kan menguji juga. Malah orang pepandiri ini mah sombongnya itu ya. Kadang bagusnya ya sama sikam jarang ada kayak itu jarang. Di muka tuh kadang-kadang di muka tuh munafik kayak di belakang tuh sombongnya gitu ya. Hanya ramas itu sudah ditampilkannya. Manusia ini gitu bisa kadang-kadang. Simpani aja dan jangan berkisah-kisah, jangan berpada-pada, jangan beragak-agak. Kada aman di akhir zaman ini. Bila dipikirkan orang simpani aja ya Allah. Bila ada perlu hanya kita jual gesan keperluan kita. Dalam kaitan ini sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna mar'atan 'abadat 'ibadat ahli samawati wal ardi summa adkhalat 'ala zawjiha al-ghamma min jihatin nafaqati illa ja'at yaumal qiyamati wa yaduha maghlulatun ila 'unuqiha wa rijluha muqayyadatun wa sitruha mahtukun wa wajhuha kalihun wa ta'allaqa biha malaikatun ghilazun shidadun yahwuna biha finnar." Andai kata seorang wanita beribadah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi, andai kata ya bang ada dapang kayak itu. Seandainya ada tak bebinian ahli ibadah benar, nangka ibadah penduduk langit dan bumi, artinya ibadahnya mengalahkan ibadah malaikat, lalu dia membuat kesusahan pada suami berkaitan dengan urusan nafkah. Membuat kesusahan ini membuat kada nyaman hati laki gara-gara misalnya betagi-tagi hendak ini, hendak itu, hendak tukarkan ini, hendak tukarkan itu, hendak berpiknik ini, berpiknik entah bawa ini dan lain sebagainya. Sehingga menyusahkan laki, membuat hati laki kada nyaman. Maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan tangan terbelenggu pada leher. Terbelenggu tuh kayak ini, terbelenggu tangannya pada leher, kakinya diikat. Nah kakinya diikat pulang dengan rantai besi daripada api neraka. Tutup kepalanya hancur, tutup kepalanya hancur, mukanya luka-luka dan digelantungi para malaikat yang keras lagi kasar. Jadi malaikat masuk menggelantung itu menyiksa, memukuli dan sebagainya. Nah malaikat itu malaikat yang keras lagi kasar, mereka menjungkir balikannya ke dalam neraka. Timbai malaikat ke dalam neraka. Nah itu ancaman bagi perempuan walaupun dia ahli ibadah tapi menyusahkan hati laki dalam masalah nafkah. Jadi masalah nafkah itu ya kalau syukuri apa adanya aja. Bila laki memberi sudah cukup ya sudah, tidak usah
mengalihi laki teh. Kecuali lakinya betawar. Nak napa sayang nelokon apa? Silakan aja tak. Silakan aja aku tawarkan aja. Nah, hal itu lakinya betawar kayak itu. Sampai dia aja sih nelokon apa? Laki sakit juga, wah ini gawian deh. Nah, jadi jangan tapi bertetagih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ulun ini mata pinang ngantuk juga nah. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat dan dihindarkan daripada masuk neraka, dan mudah-mudahan kita seberataan masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.